Shalom adik-adik. Apa kabar semuanya? Selamat hari Minggu ya. Iya, bertemu lagi sama Kakak Dora, Bang Henry, dan Bang Steven. kita akan memulai ibadah hari ini. Sebelum itu kita adik-adik kakak undang bagi diri semua ya. Ya kan Bang? Kita akan bernyanyi lagu Mari Kita Bersukaria. Adik-adik boleh tepuk tangan kok. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta ini. haleluya. Tepuk tangan gajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang jadikan kita? Mari kita bersukaria. sekali lagi Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta hidup. haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang jadikan kita? Mari kita bersukaria. udah dulu. Ya udah dulu. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik semuanya lipat tangannya. Kita akan sambil bernyanyi lagu Bapa Surgawi. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Kita nyanyikan lagu ini dari awal ya. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Ya adik-adik, kita mulai ibadah kita di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan Allah, Bapa Surgawi yang Maha Penyayang, kasih-Mu yang tiada taranya telah terpatri dalam darah pengorbanan Yesus Kristus.
Di dalam dan oleh Yesus kami telah dipanggil ke dalam persekutuan kudus yang tidak dapat dipisahkan oleh apa dan siapapun. Inilah yang menjadi pegangan serta pernyataan iman kami, sehingga kami bermazmur dan bersyukur bagimu saja dalam ibadah ini. Kiranya Roh Kudus menuntun ibadah ini agar kami memperoleh kehangatan jiwa. Dalam nama anakmu Kristus Yesus, terimalah doa kami. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam pembacaan firman. Adik-adik sekarang siapkan Alkitabnya dan buka Alkitabnya dalam ayat Filipi 4 ayat 10 sampai 20. Ya adik-adik, abang ulangi, kita ambil dari kitab Filipi ayat 4 ayat 10 sampai 20. Filipi 4 ayat 10 sampai 20. Kita baca secara bersama-sama ya, abang dari sini dan adik-adik dari rumah masing-masing. Kita baca pelan-pelan aja. 1, 2, 3. Filipi 4 ayat 10 sampai 20. Terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru memulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah Bapa kita selama-lamanya. Amin. Sekarang kita lipat tangannya, kita sama-sama katakan, ya Tuhan, kuatlah aku. Ada amin nggak tadi? Ada amin. Ada amin. Ada amin. Ada amin. Amin. Oke. Ada amin. Benar. Ya adik-adik, kita lipat tangannya, kita sama-sama katakan, ya Tuhan, kuatkanlah aku untuk melakukan firman-Mu itu. 1, 2, 3. Ya Tuhan, kuatkanlah aku untuk melakukan firman-Mu itu. Amin. Ya adik-adik, semuanya kakak udah makin diri lagi ya. Ya, ayo bagi diri semua. Kita akan nyanyikan lagu pujian. Tunggu deh, kakak Dora mau coba dulu deh tepuk tangan Yesus ya nggak bang? Iya dong. Iya, oke, kita coba ya. Tepuk tangan Yesus. Yes. Yesus. Yesus, yes. Kakak Dora lihat belum ada yang semangat nih. Sekali lagi ya bang ya. Iya, sekali lagi bang. Tepuk tangan Yesus. Yesus. Yesus, yes. Ya, kita akan menyanyi lagu pujian Yesus sayang semua. Ini ada gerakan ini. Ada dong. Abang gerak juga ya. Oke. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, Sayang Papa, sayang mama, sayang
mendengarkan titah apa Pak? Bahasa apa? Bahasa Simalungun. Iya, bahasa Simalungun ya. Adik-adik dengarkan dari rumah. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Udah disiapkan ya Alkitabnya, alat tulisnya? Sudah? Iya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi lagu pujian Ada Dua Jalan. Selamat mendengarkan firman Tuhan ya. Shalom adik-adik, ketemu lagi di hari Minggu yang indah ini. Di Minggu pagi ini kembali Bang Jatur ada di kelas sedang. Oke, gimana kabarnya adik-adik yang di kelas sedang? Puji Tuhan pada sehat-sehat semua ya. Walaupun ada teman-teman kita yang sakit, kita mau mendoakan supaya teman-teman kita cepat sehat. Oke, untuk teman-teman kita yang masih malas ataupun yang tidak mau untuk ikut beribadah, kita doakan nanti bersama-sama. Nah, hari ini kita masuk firman Tuhan. Tapi sebelum masuk firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Kita satu dalam doa, lipat tangan dan tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang cerah ini. Kembali lagi Tuhan, pada pagi hari ini kami bisa bersyukur, kami bisa bangun pagi dan kami mau beribadah di sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati kami Bapa, adik-adik sekolah minggu GKPS Klender. Tuhan Yesus jagai kami sehingga kami menjadi adik-adik yang selalu rajin. Sebentar lagi ya Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau mendengarkan kasih-Mu, kami mau mengenal Tuhan Yesus dalam firman-Mu pada pagi hari ini. Dan terima kasih untuk kesehatan, Kau membimbing orang tua adik-adik sekolah minggu, dan kami juga sebagai guru sekolah minggunya. Tuhan Yesus berikan selalu kekuatan, Tuhan Yesus berikan selalu
Kami semangat untuk selalu kami bisa melayani-Mu Tuhan. Kami bisa melayani adik-adik sekolah minggu-Mu dengan sesuatu hal yang baru dengan firman-Mu ini Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik sekolah minggu. Nah, dengan keadaan kita sehat, jangan lupa selalu kalau kita mau keluar, kita mau kemanapun, kita gunakan selalu masker. Oke, jadi tetap kita mencuci tangan, kita gunakan masker. Oke adik-adik. Nah sekarang kita mulai firman Tuhan. Yuk sekarang kita ambil Alkitabnya. Kita ambil Alkitabnya adik-adik sekolah minggu. Kalau sudah, kita mau buka 1 Korintus 10 ayat 23. 1 Korintus 10 ayat 23. Kita baca sama-sama ya. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Nah, satu ayat yang benar-benar harus kita pahami. Sekali lagi Bang Jatuh baca supaya kita bisa memahami firman Tuhan. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Ya, jadi segala sesuatu itu berguna, segala sesuatu itu benar. Tapi kita lihat dulu maksud firman Tuhan ini apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sekarang kita mau lihat, Bang Jatur di sini ada kertas tulisannya kebutuhan. Ya, adik-adik kelas sedang, ini adalah kebutuhan. Lalu di sini ada apa di sini? Keinginan. Ya, di sini ada keinginan. Dua kalimat yang menyerupai. Ya, kira-kira untuk apa sih Bang Jatur kok ada keinginan, ada kebutuhan? Nah, firman Tuhan di sini judul materinya yaitu utamakan kebutuhan. Ya, Tuhan mau kita supaya kita mengutamakan kebutuhan kita dulu adik-adik. Jangan kita membutuhkan apa? Keinginan kita. Contoh, kita ambil misalnya kebutuhan adik-adik sekolah minggu biasanya apa sih? Hal kecil aja bisa kita ambil. Makan, kebutuhan ya. Minum. Ya, pastinya makan dan minum ini ya, 2 poin ini kebutuhan kita setiap hari, ya, terkecuali kalau keinginan yang kita miliki, ya kan? Keinginan yang kita miliki apa tuh adik-adik biasanya? Contohnya adik-adik misalnya pergi ke suatu supermarket, ya kan? Adik-adik melihat mainan, padahal mainan di rumah sudah banyak, ya kan? Sampai penuh boxnya, sampai penuh lemari mainannya. Tapi begitu kalian pergi ke supermarket atau ke tempat toko mainan, di sana kalian, "Mah, itu bagus mainannya, bonekanya bagus buat anak yang perempuan." Untuk yang laki-laki, "Mah, Pak, itu mainannya, robotannya bagus." Nah, kira-kira kalau kita tahu mainan kita sudah banyak di rumah, pengen gak kita beli mainan itu? Pengen. Itu adalah rasa keinginan. Ya. Jadi di sini kita mau apa? Membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ya. Jadi kalau misalnya kebutuhan dan keinginan adalah dua hal yang sering kita salah artikan adik-adik. Keinginan dan kebutuhan itu sama Bang Jatur? Tidak. Keinginan itu sesuatu hal yang tidak harus kita miliki. Tapi kalau kebutuhan seperti baju, makanan, dan minuman itu adalah hal yang kita
miliki. Oke, nah jadi keinginan dan kebutuhan itu menjadi dua. Jadi di sini adik-adik harus bisa membedakan. Di zaman yang semakin maju dan canggih, ya, setiap manusia pastilah mempunyai kebutuhan dan keinginan. Betul ya adik-adik ya. Nah, jadi demikian juga halnya dengan kehidupan kita di sekolah minggu, dimanapun kita berada. Nah, jadi waktu itu begitu juga dengan kehidupan jemaat yang ada di kota Korintus, ya. Di kota Korintus itu merupakan salah satu kota perdagangan, ya. Juga termasuk kota yang terpadat jumlahnya. Nah, apalagi di dalam zaman sekarang ini, adik-adik sekolah minggu pastinya kita sudah lebih maju dibandingin zaman yang dahulu, ya. Contoh lagi misalnya tadi kalian memang sudah mengingini sesuatu teknologi. Papa, aku kan sudah SMA atau aku kan mau kuliah, aku mau dibelikan komputer. Nah, kira-kira adik-adik sekolah minggu lihat itu keinginan atau kebutuhan di dalam hidup kita, ya. Jadi jangan kita juga keinginan itu menjadi sesuatu kebutuhan, tetapi kebutuhan tidak kita utamakan, ya adik-adik. Nah, jadi kalau misalnya itu keinginan adalah segala kebutuhan yang lebih terhadap barang, ya. Bang Jatur mau menjelaskan lagi, menekankan lagi di sini, keinginan adalah segala sesuatu yang lebih terhadap barang ataupun jasa yang ingin dipenuhi setiap manusia pada sesuatu hal yang dianggap kurang, ya. Keinginan tidak bersifat mengikat dan tidak memiliki keharusan untuk segera terpenuhi. Jadi kalau bilang mama besok ya mama beliin, berarti kita harus dengar besok mama dengerin, atau pas mama ada duit dibelikan mainannya, ya. Jadi kalian jangan mengingini mainan atau keinginan yang seharusnya kebutuhan dulu diutamakan, tetapi keinginan yang diutamakan itu adalah salah. Oke adik-adik. Nah, nanti contohnya Bang Jatur nanti ada videonya, lalu kalian bisa lihat perbedaan mana keinginan dan mana kebutuhan di dalam hidup kita, ya adik-adik. Seperti itu dulu firman Tuhan. Kalau sudah kita mau buka Alkitab lagi, kita mau membaca ayat hafalan. Yuk kita buka firman Tuhannya, kita buka Alkitabnya. Titus 2 ayat 12a. Titus 2 ayat 12a. Kita baca. Sudah dibuka adik-adik? Oke, kita baca sama-sama. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana. Ya, sekali lagi kita baca Titus 2 ayat 12a. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana. Nah, tugas kalian adalah pertama, yang khususnya kelas sedang, menghafalkan ayat hafalan 1. Yang kedua, kalian membuat tulisan, ya, mana keinginan kalian, yang mana kebutuhan kalian. Jadi dibuat dua perbedaan, seperti kertas tadi, ya, dibagi dua tulisannya. Jadi keinginan dan kebutuhan itu pasti berbeda. Jangan dimasukkan kebutuhan adalah keinginan, keinginan adalah kebutuhan, ya. Jadi misalnya kalian keinginannya apa? Tulis di sini. 1, membeli mainan yang banyak, ya. Membeli sepeda, pada sepedanya di rumah ada 3, ya kan.
Terus apalagi membeli baju padahal lemari bajunya udah penuh. Ya, kebutuhan kan Bang beli baju? Iya, betul kebutuhan. Tetapi kita lihat baju kita sudah banyak di rumah, berarti itu masuk ke kebutuhan, ya. Lalu kebutuhan apa? Makan. Ya, kita mengutamakan makan dulu biar tubuh menjadi sehat. Halo teman-teman, hari ini kita akan main ke rumah Bima. Lusa sekolah sudah mulai masuk, libur panjang telah berakhir. Kira-kira Bima sedang apa ya? Bima, apa yang sedang kamu lakukan? Ternyata Bima rajin menabung. Bima, uang tabunganmu akan kamu gunakan untuk membeli apa? Sebuah PSP. Bima, besok lusa sekolah sudah mulai masuk. Apakah peralatan sekolahmu sudah siap? Mari kita cek. Sepatu, tas, pensil, buku tulis. Bima, itu buku gambar, bukan buku tulis. Bima, sepertinya kamu membutuhkan buku tulis dan tidak membutuhkan PSP. Teman-teman tahu kan apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia agar dapat menjaga kelangsungan hidup dan hidup layak. Contohnya, makanan, minuman, pakaian, dan rumah, alat tulis sekolah. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Selain kebutuhan, manusia juga memiliki keinginan. Apa sih keinginan itu? Fungsi tambahan yang ingin dimiliki, namun jika tidak terpenuhi, tidak akan mengganggu kelangsungan hidup. Bima, apa yang kamu inginkan? Mobil-mobilan, PSP, kue, mobil rem. Bima, kamu mungkin menginginkan semua mainan tersebut, tapi itu bukan kebutuhanmu. Kamu masih tetap bisa bertahan hidup tanpa mobil-mobilan, PSP, kue, dan mobil remote. Terkadang, manusia memang memiliki banyak keinginan, namun kita memiliki uang yang terbatas. Jadi, tidak semua keinginan bisa terpenuhi. Jadi, sebaiknya utamakan dulu memenuhi kebutuhan. Sebaiknya uang hasil tabungan tersebut digunakan untuk membeli buku, karena buku merupakan kebutuhan Bima saat ini. Bima, kamu tidak bisa mengikuti kegiatan belajar di sekolah jika tidak memiliki buku. Sedangkan PSP adalah keinginanmu. Saat ini kamu tetap bisa melanjutkan kehidupan meskipun tidak memiliki PSP. Di kemudian hari, jika kebutuhanmu sudah terpenuhi dan uang yang kamu miliki cukup, maka boleh-boleh saja kalau Bima membeli keinginanmu. Atas izin dari orang tua juga ya. Nah, sekian kisah antara Bima, buku, dan PSP-nya. Teman-teman juga sudah paham kan mana yang kebutuhan dan keinginan? Terima kasih. Sampai berjumpa dengan Bima di video selanjutnya. Sehat. Oke, adik-adik sekolah minggu, itu aja. Nanti kalau sudah, tugasnya boleh dikirim di grup sekolah minggu atau Japri ke Bang Jatur. Oke adik-adik, kita tetap semangat untuk mendengar firman Tuhan. Kita tetap semangat untuk beribadah setiap hari Minggu. Oke, sebelum kita tutup dalam doa, sekarang kita mau tutup dalam doa. Yuk. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang indah ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami sudah bernyanyi, memuji, dan memuliakan nama Tuhan bersama guru sekolah minggu kami Tuhan Yesus.
Walaupun kami masih virtual, Tuhan Yesus, kami tetap semangat, kami tetap kuat, karena kami adalah anak-anak yang hebat. Tuhan Yesus juga berkati, sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan yang tadi sudah dijelaskan oleh abang sekolah minggu kami, Tuhan Yesus, sehingga kami bisa memahami mana itu keinginan dan mana itu kebutuhan. Tetapi kami, Tuhan Yesus, lebih mengutamakan kebutuhan terlebih dahulu daripada keinginan kami, ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat dan rejeki, kesehatan, semua yang Tuhan berikan kepada kami. Itu adalah menjadi kebutuhan kami, sehingga kami bisa menyingkirkan keinginan-keinginan yang seharusnya menjadi kebutuhan kami, ya Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi kami akan berdoa untuk teman-teman kami yang sakit. Tuhan Yesus angkat penyakitnya. Teman-teman kami yang malas, Tuhan Yesus ketuk. Tuhan Yesus berikan selalu semangat ya Bapak untuk adik-adik sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, firman kita sudah selesai, ibadah kita sudah selesai. Kita jumpa di minggu depan. Dadah, shalom. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik siapkan persembahannya ya. Abang udah siapkan belum persembahannya? Udah dong Kak. Iya, kita tunggu adik kita ya. Sudah? Yuk, kalau sudah kita angkat persembahannya. Kita katakan, apa yang ku pegang ini adalah untuk kerajaan Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan bernyanyi, aku diberkati. Ya adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Sekarang kita mau berdoa persembahan dan juga mau berdoa penutup. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan untuk setiap berkat Tuhan yang Kau berikan kepada kami dan masih kami bisa rasakan sampai pada saat ini. Dan Tuhan, kami juga menaikkan syukur kami untuk ibadah yang boleh berjalan Bapa dari awal hingga saat ini. Bapa, kiranya setiap nyanyian yang kami angkat semuanya itu boleh untuk memuliakan nama Tuhan. Dan juga Bapa, untuk setiap firman yang sudah kami dengarkan, dan kiranya firman tersebut bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Bapa, kami juga sudah mengumpulkan persembahan, kami juga mengucapkan syukur untuk persembahan yang boleh Tuhan berikan pada kami, dan kami juga mempersembahkan persembahan ini untuk pada Tuhan, biar kiranya persembahan ini juga bisa berkenan untuk memperluas kerajaan Tuhan. Dan Bapa di surga, kami sekarang akan mengakhiri ibadah kami, dan kiranya Tuhan ibadah ini juga Bapa boleh memberikan berkat pada kami, supaya kami anak-anak sekolah minggu juga bisa menjadi anak sekolah minggu yang menjadi berkat dalam kehidupan kami di rumah, di sekolah atau dimanapun. Dan kami juga berdoa Bapa untuk keadaan bangsa Indonesia pada saat ini di masa pandemi ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan juga memberkati bangsa ini, memberkati setiap pemerintahan kami, supaya virus corona yang masih ada di bumi ini juga Bapa boleh semakin lama semakin hilang, dan kami anak-anak bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan juga Tuhan berkati kami masing-masing yang berada dalam rumah,
Jadi kiranya kami juga Bapa boleh menjaga diri kami juga bisa melakukan setiap protokol kesehatan agar diri kami bisa terhindar dari virus corona. Dan Tuhan, di atas segala Bapak kami mohon ampun juga untuk setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, agar kami saat ini boleh layak di hadapan-Mu. Inilah doa kami di dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus adik-adik. berkati. Tuhan Yesus berkati.